Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin faiddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddatu walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Pemirsa kajian online sekolah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah Ramadan di bulan Ramadan kali ini. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan, manusia yang paling mulia yang telah membawa perubahan di muka bumi. Beliau adalah uswatun hasanah kita, contoh dan tauladan kita yang baik. Bapak Ibu pemirsa kajian online sekolah yang dirahmati Allah, adapun tema kultum kita pada kesempatan ini adalah kiat atau adab menyambut Hari Raya Idul Fitri. Bapak Ibu pemirsa kajian online sekolah yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan kali ini. Itu artinya sebentar lagi kita akan berpisah dengan Ramadan. Sebentar lagi Ramadan akan segera meninggalkan kita. Jadi yang harus kita lakukan di akhir-akhir Ramadan ini, marilah kita sama-sama meningkatkan amalan-amalan di bulan Ramadan kita dengan sebaik mungkin. Dan itu pula maknanya bahwa sebentar lagi seluruh umat muslim di dunia akan merayakan hari kemenangan yang kita namakan dengan Hari Raya Idul Fitri. Bapak Ibu pemirsa kajian online sekolah yang dirahmati Allah, sebagaimana kita tahu bahwa Hari Raya Idul Fitri adalah hari kemenangan umat Islam, hari terbaik bagi umat Islam. Itu kemenangan dari apa? Jadi kemenangan itu maksudnya adalah kemenangan dari kita mengalahkan hawa nafsu kita. Menurut Imam Al-Ghazali, ada beberapa adab atau kiat yang harus kita lakukan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama adalah menghidupkan suasana malam Idul Fitri. Jadi untuk di daerah kita atau negara kita, memang kita sudah budaya bagi kita untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan menghidupkan suasana malam Idul Fitri. Di antaranya ada yang berkeliling, ada yang takbiran keliling, ada yang takbiran di masjid dan sebagainya. Itu semua dilakukan dalam rangka untuk memuliakan malam Idul Fitri. Kemudian disunahkan juga kita dianjurkan kita untuk tidak tidur terlalu awal di malam Idul Fitri, karena kita dianjurkan untuk mengisi malam-malam itu untuk beribadah dan mempersiapkan Hari Raya Idul Fitri esok harinya. Adapun adab yang kedua, yakni mandi di pagi hari. Jadi sambutlah Idul Fitri dengan mandi di pagi hari dengan cara menyucikan seluruh anggota badan kita, mulai dari kepala sampai ke kaki. Adapun niatnya, nawaitu ghusla li Idul Fitri sunatan lillahi ta'ala.
Artinya aku niat mandi untuk merayakan Idul Fitri karena sebagai sunnah karena Allah Ta'ala. Mandi sangat perlu kita laksanakan karena akan mensucikan diri kita dalam menghadapi Idul Fitri. Kemudian selanjutnya atau yang ketiga adalah membersihkan badan dan memakai wangian. Jadi dianjurkan bagi kita untuk membersihkan seluruh badan, membersihkan kuku, kemudian dianjurkan juga memakai pakaian yang baik. Pakaian yang baik bukan berarti pakaian yang harus kita gunakan adalah pakaian yang baru. Sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW di saat melaksanakan Idul Fitri, beliau menggunakan baju khusus untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan juga kita dianjurkan untuk menggunakan wewangian, tetapi wewangian tersebut tidak berlebihan karena Allah tidak suka yang berlebih-lebihan. Kemudian adab yang keempat adalah menyantap makanan ringan. Jadi pada saat melaksanakan Idul Fitri, umat Islam dilarang untuk berpuasa. Umat Islam dianjurkan untuk menyantap makanan ringan sebelum berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari Muslim, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang berpuasa di kedua hari raya. Pada hari raya Idul Fitri kamu berbuka puasamu, dan pada hari raya Idul Adha kamu makan daging kurbanmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang kelima adalah berangkat dan pulang sholat Idul Fitri dengan jalan yang berbeda. Rasulullah setiap kali melaksanakan sholat Idul Fitri, beliau selalu berjalan dengan jalan yang berbeda pada saat datang ke tempat sholat Idul Fitri dan pulangnya. Hal ini dimaksudkan agar supaya kita lebih banyak berjumpa kepada orang lain. Maknanya agar silaturahmi, agar tali silaturahim semakin baik terjaga. Pemirsa kajian online sekolah yang dirahmati Allah, jadi masih banyak lagi adab-adab yang lain, diantaranya memperbanyak zikir, memperbanyak ucapan alhamdulillah dan sebagainya. Jadi mari kita sama-sama melaksanakan Idul Fitri dengan sebaik mungkin, dan kita terus mengisi Ramadan terakhir kita dengan memperbanyak ke masjid, memperbanyak sholat di masjid dan memperbanyak amalan-amalan lainnya. Jangan dengan berakhirnya Ramadan kita sibuk dengan kehidupan duniawi kita, dengan memperbanyak belanjaan kita, sementara untuk kehidupan akhirat kita lupakan. Terakhir saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.